Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, sehat ya. Oke anak-anak, kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini kita akan bahas tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Baiklah anak-anak, mari kita simak video berikut. Halo, bertemu kembali untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pangkat bulat negatif dan nol. Berikut ini adalah penjelasannya. Apakah pengertian dari A pangkat negatif N? Berdasarkan sifat dari A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Di sini bentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu pada dasarnya bisa dirubah dengan bentuk pecahan. Sehingga A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Contoh, misalnya ada soal seperti ini. A pangkat 2N dibagi dengan A pangkat 3N sama dengan A pangkat 2N dikurangi dengan 3N. Ini kita menggunakan sifat yang ini tadi ya. Jika ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka hasilnya pangkatnya dikurangkan. Sehingga ini menjadi A pangkat negatif N. Karena 2N dikurangi dengan 3N sama dengan negatif N. Nah, jika kita buat bentuk pecahan, maka hasilnya seperti ini. A pangkat 2N dibagi dengan A pangkat 3N akan sama dengan A pangkat 2N per A pangkat 3N. Setelah itu kita jabarkan, sehingga menjadi A pangkat 2N adalah A pangkat N dikali dengan A pangkat N per A pangkat 3N nya menjadi A pangkat N dikali A pangkat N dikali dengan A pangkat N sama dengan, atau hasilnya ini kita sederhanakan sehingga untuk pembilangnya yang tersisa adalah 1 dan untuk penyebutnya tersisa A pangkat N. Hasil akhirnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat 2N dibagi dengan A pangkat 3N juga sama dengan 1 per A pangkat N. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dimana A-nya tentu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka nanti akan ada pecahan yang penyebutnya sama dengan 0, yang hasilnya nanti akan tidak terdefinisi. Oke, lanjut dengan pengertian dari A pangkat 0. Masih berdasarkan sifat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Maka dapat dibuat A pangkat N dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurangi dengan N dengan menggunakan sifat yang ini, sehingga menjadi A pangkat 0. Nah, jika menggunakan bentuk yang ini, maka A pangkat N dibagi dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat N per A pangkat N sama dengan 1. Setelah disederhanakan maka sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya juga A-nya tentu tidak boleh sama dengan 0. Semoga paham ya semua. Selanjutnya kita lihat contoh. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berarti juga sama dengan 1. 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 1 per 9. Soal kelima, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 ya.
Oke, 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/10 pangkat 2 sama dengan 1/100. Mudah bukan? Selamat belajar ya. Materi berikutnya adalah bentuk akar. Sebelum kita bahas bentuk akar, kita ingat kembali bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A per B itu bilangan bulat dan bukan sama dengan 0. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sekarang bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional, berarti bilangan irasional. Maka bentuk akar merupakan bilangan irasional karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jika akar pangkat suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Kita pahami dari contoh berikut. Di sini contoh bilangan bentuk akar. Kita cek akar 2, akar 3, akar 5. Kira-kira akarnya merupakan bilangan kuadrat atau bukan? Bukan ya. Akar 2 ya akar 2, dia bukan bilangan kuadrat, sehingga disebut bilangan bentuk akar. Lalu bagaimana contoh bilangan yang bukan bentuk akar? Kita lihat sekilas semuanya ada akarnya ya, tapi bukan bilangan bentuk akar. Kenapa? Akar 4. Nah, akarnya dari 4 ini berapa? 2. Berarti akar 4 ini bukan bilangan bentuk akar. Demikian juga akar 9 dan akar 16. Karena jika diselesaikan maka hasilnya masih bentuk bilangan rasional. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Contohnya adalah akar 48. Bagaimana menyederhanakan akar seperti ini? Pertama, kita jadikan bentuk perkalian, di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat. 16 ini bilangan kuadrat ya. Maka akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3. Sehingga akar 16 dikali 3 sama dengan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap. Sehingga bentuk sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Mari kita lihat contoh selanjutnya. 3 akar 125. Ini ada angka di luarnya. Kita lihat sama seperti langkah sebelumnya ya. Kita rubah dulu yang dalam akar ini dalam bentuk perkalian. 125 ini adalah 25 dikali 5. 3-nya ini tetap ya. Sehingga sama dengan 3 dikali akar 25 dikali akar 3. Menghasilkan 3 kali 5 kali akar 3. Akar 3 ini adalah bentuk akar. Hasilnya adalah 15 akar 3. Sehingga bentuk sederhana dari 3 akar 125 adalah 15 akar 3. Selanjutnya adalah sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama adalah sifat-sifat bentuk akar perkalian. Maka ini boleh langsung digabungkan. Yang kedua adalah bentuk pembagian. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. Syaratnya adalah harus positif A dan B-nya. Karena jika negatif maka nilai dari akar itu adalah imajiner.
tidak terdefinisi. Sifat yang ketiga adalah penjumlahan. Kalau pada penjumlahan atau pengurangan, boleh dijumlahkan atau dikurangi ketika bentuk akarnya sama. Ini contohnya sama-sama akar C. Ketika bentuk akarnya sama, maka bilangan yang di luar ini bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya adalah ini, A akar C ditambah dengan B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Demikian juga untuk pengurangan, A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Sifat selanjutnya adalah perkalian dengan beda bentuk akarnya. Ini kita lihat, A akar B dikali C akar D, ini tidak ada yang sama angkanya. Jika begini, prinsipnya sama. Yang di luar dikalikan dengan yang di luar, A kali C, yang di dalam juga dikalikan yang di dalam, akar B dikali D. Sifat yang terakhir adalah pembagian. Prinsipnya juga sama. Yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang di dalam dibagi yang di dalam juga. Jadi prinsipnya sama. Begitulah sifat-sifatnya. Berikutnya adalah perkalian bentuk akar. Nah, ini yang pertama, bentuk akar A min akar B dikali akar A ditambah akar B. Ini angkanya sama ya, cuman bedanya 1 kurang 1 tambah. Maka hasilnya langsung saja A dikurang B. Ini hasil dari mana? Dari hasil kuadrat ini. Jadi jika menemukan di sini min, di sini plus, dan bilangannya sama, maka hasilnya tinggal hasil kuadrat yang pertama dikurangi hasil kuadrat yang kedua. Ini disebut juga selisih kuadrat. Oke, yang kedua adalah bentuk pemangkatan 2 ya. Pangkat 2 ini adalah akar A plus minus akar B dikali dengan akar A plus minus akar B. Bentuk yang seperti ini maka tetap A tambah B. Mau plus mau min maka tetap A plus B. Yang membedakan hanya di belakang ini. Ketika di depan tambah maka di sini juga tambah. Ketika kurang maka di sini juga kurang. Tambah atau kurang berapa? 2 akar A B. Jadi mau plus atau min di sini tetap plus. Yang membedakan adalah hanya akarnya saja. Jadi bentuk kuadrat ini menghasilkan A tambah B plus atau min 2 akar AB. Contoh yang pertama, hasil dari akar 8 ditambah akar 50 dikurangi 3 akar 2 adalah, kalau kita lihat sekilas di sini bentuk akarnya berbeda. Kenapa? Di sini akar 8, ini akar 50 dan ini akar 2. Tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang kita lakukan yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar. Kita lakukan dulu penyederhanaan bentuk akar ini. Akar 8 kita ubah menjadi bentuk akar 4 kali 2. Akar 50 kita ubah menjadi akar 25 kali 2. 3 akar 2 ini sudah bentuk paling sederhana, maka tidak kita rubah. Selanjutnya seperti tadi, akar dari 4 adalah 2, maka menjadi 2 akar 2. Lalu akar 25 adalah 5. 3 akar 2 tetap. Kita lihat di sini sudah sama-sama akar 2, sehingga bisa langsung kita jumlahkan dan kita kurangkan. Maka hasilnya 2 ditambah 5 kurang 3, akar 2 nya tetap. Berapa hasilnya? Adalah 4
akar 2. Kita coba contoh yang lain. Hasil dari 2 akar 8 dikali akar 3 adalah, oke, kita ingat lagi. Prinsip dari perkalian adalah luar dikali yang luar, dalam dikali yang dalam. Maka 2-nya tetap, 8 dengan 3-nya kita kalikan, sehingga menghasilkan 2 akar 24. Apakah ini sudah selesai? Belum. Selama yang ada di dalam akar ini bisa disederhanakan, maka kita lakukan langkah selanjutnya. 2 akar 24 ini bisa kita jadikan 2 akar 4 kali 6. Berapa 4 kali 6 ini? Adalah 24, jadi benar. Bentuk perkalian ini harus salah satunya adalah bentuk bilangan kuadrat, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 2 akar 6. Nah, hasil akhirnya adalah 4 akar 6. Oke, satu contoh lagi biar mantap. Hasil dari 2 tambah 3 akar 6 kuadrat adalah, kita ingat perkalian tadi, maka langsung saja 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 3 akar 6 ditambah 3 akar 6 kuadrat. Sekali lagi, bilangan pertama kuadrat ditambah 2 dikali bilangan pertama dikali bilangan kedua, lalu ditambah bilangan kedua dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 ditambah, ini langsung kita kalikan, 12 akar 6 ditambah, ini langsung dikuadratkan, 9 dikali 6. Langsung kita hitung, sama dengan 4 ditambah 12 akar 6 ditambah 54, sehingga hasilnya adalah 58 ditambah 12 akar 6. Oke, materi hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Bagaimana anak-anak untuk pertemuan hari ini? Menyenangkan bukan? Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sedangkan tugas yang harus kalian kerjakan, kalian bisa melihat BDR yang sudah kalian terima. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.